Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program pembelajaran jarak jauh bersama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama ibu adalah Anglia Yusita Putri. Ibu biasa dipanggil Ibu Lia dan mengajar di SD IT Al-Hikmah Persis 187. Nah, anak-anakku semuanya saat ini alhamdulillah ya, kita semua sudah dalam pembelajaran tatap muka secara terbatas. Namun ada beberapa teman kalian yang masih belajar secara daring. Oleh karena itu, bagi teman-teman yang belajar secara daring, mari kita nanti belajar bersama-sama ya dengan Bu Lia ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, hendaklah kita berdoa terlebih dahulu. Oke, Ista'id, siap semuanya? Ya. Doa sebelum belajar. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin ya robbal alamin. Ya, anak-anakku semuanya, saat ini walaupun kalian sudah mulai tatap muka, namun protokol kesehatan tetap harus diperhatikan ya, terutama memakai masker ya. Itu sekarang memakai maskernya dua ya nak, bagian dalam dan bagian luar. Bagian dalam adalah masker medis dan bagian luar adalah masker kain. Yang kedua adalah mencuci tangan ya setelah kalian melakukan aktivitas. Dan yang ketiga adalah menjaga jarak, kemudian mengurangi ya mengurangi kerumunan ya, dan tidak terlalu lama berada dalam kerumunan ya itu. Nah, untuk saat ini ya silakan kalian persiapkan. Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah channel YouTube-nya, yaitu KKG kelas 6 Kecamatan Harjamukti. Yang kedua adalah buku tulis dan alat tulisnya. Kemudian yang ketiga adalah sikap duduk yang nyaman. Oke, jika kalian sudah menyiapkan semuanya, Bu Lia akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang pertama adalah setelah mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi perubahan sosial budaya dalam kehidupan masyarakat dalam rangka modernisasi bangsa Indonesia bidang ekonomi dengan terperinci. Yang kedua, setelah berlatih, siswa mampu memainkan lagu Mariam Tomong atau lagu daerah yang lainnya sesuai interval nada yang tepat. Yang ketiga, dengan membuat poster, siswa dapat mengkampanyekan tanggung jawab atas hak dan kewajiban dengan percaya diri. Oke, anak-anakku semuanya, oke, tahukah kalian nih, Ibu punya gambar. Nah, perhatikan nih gambar yang ada di sebelah ini ya. Tahukah kalian nama benda-benda di bawah ini? Ya, coba gambar yang paling kanan. Nah, ada yang tahu? Iya, itu adalah gambar telepon genggam ya, itu pada masa dahulu ya, pada zaman dahulu. Kemudian berikutnya yang sebelah kirinya, yang kedua. Ada gambar apa itu, nak? Ya, gambar televisi ya, televisi zaman dahulu seperti itu, nak. Kemudian layarnya juga belum berwarna, masih hitam putih ya. Dan saluran televisinya juga channelnya itu masih hanya ada satu, yaitu TVRI, Televisi Republik Indonesia. Kemudian yang bawahnya nak, yang sebelah kanan lagi, itu adalah gambar apa nak? Oh iya, itu adalah gambar radio ya. Radio, gambar radio itu ya, itu adalah contoh gambar radio pada zaman dahulu ya. Barangkali di rumah kalian masih ada yang menyimpan mungkin ya. Kemudian berikutnya yang sebelah kirinya adalah gambar apa itu, unik sekali.
Ya betul. Rodanya 4. Berarti itu adalah gambar ya berupa mobil ya ketika awal mula dibuat bentuknya seperti itu. Nah, apakah benda-benda penemuan ini ada perubahan pada zaman sekarang? Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, lihat bentuk terbarunya. Untuk yang terbarunya ya, komunikasi diperbarui dengan adanya smartphone ya berupa Android atau bisa secara touchscreen ya, itu merupakan layar sentuh mudah dibawa ke mana-mana ya. Beda halnya dengan telepon rumah yang tadi ya. Kalau telepon rumah harus menggunakan kabel ya, sedangkan kalau telepon genggam ya bisa dibawa kemana-mana dan juga lebih banyak ya, di fitur-fiturnya juga bisa dimanfaatkan saat ini ya. Sebelahnya ada apa lagi nak? Oke, itu adalah televisi terbaru ya, LED, layarnya datar ya, dan juga saat ini ya bisa dihubungkan dengan adanya televisi televisi kabel ya itu. Nah juga sekarang bahkan bisa disambungkan dengan ya seperti internet ya, dimasukkan ke dalam televisi tersebut, digabungkan fungsinya. Oke, kemudian yang bawahnya, nah ini adalah bentuk radio yang terbaru, lebih minimalis ya. Itu penggunaannya juga ya bisa dipakai dimanapun, tidak terlalu besar. Hanya saja untuk saat ini radio mungkin lebih banyak dimasukkan ke fitur HP. Di HP juga ada ya nak ya. Jadi terkadang sekarang penggunaan radio sudah mungkin jarang digunakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kalian ya. Kemudian sebelahnya lagi, nah ini ada mobil terbaru, ini namanya mobil sport ya. Ini mobil sport ini ya adalah perubahan yang terbaru dari mobil sebelumnya atau mobil-mobil lainnya ya yang kalian sering lihat di jalanan. Nah, dari semua gambar-gambar ini, penemuan-penemuan ini ada pengaruh atau dampak secara ekonomi nak ya terhadap masyarakat. Oke, selanjutnya kita lihat ya. Dampak perkembangan teknologi di bidang ekonomi. Yang pertama, penemuan radio. Nah, radio ini kan komunikasinya hanya secara audio ya, itu hanya satu arah. Tapi punya manfaat, yaitu untuk mengiklankan hasil produksi. Nah, melalui radio, iklan-iklan juga sampai kepada pendengarnya. Walaupun sekarang memang sudah jarang ya, hanya beberapa masyarakat ya yang masih memanfaatkan fasilitas dari radio. Namun masih eksis sampai sekarang. Bahkan studio radio juga masih ada di kota Cirebon. Kemudian yang kedua adalah penemuan televisi, yaitu bermanfaat mengiklankan hasil produksi secara audio dan visual. Jadi iklannya itu lebih menarik karena memang ada yang dilihatnya ya, ada gambarnya, ada musiknya. Jadi dapat menarik konsumen untuk memakai dari produk tersebut. Kemudian yang ketiga adalah penemuan telepon. Nah, ini sangat bermanfaat sekali nah, itu sebagai sarana komunikasi tentunya antara penjual dan pembeli. Yang disebut sekarang adalah jual beli secara online ya. Bahkan sekarang ya kita bisa lihat ya kalau di seperti Facebook ya, ada marketplace ya, di sana fiturnya. Kamu bisa lihat di sana penjual dan pembeli melakukan tawar-menawarnya secara online, dan di situ sudah ada peraturan dan syarat-syaratnya bagaimana untuk menjual dan membeli ya. Itu. Kemudian yang keempat. Nah, ini penemuan komputer ya. Yang awalnya komputer ini sebetulnya bermanfaat untuk menyimpan data perusahaan, namun ya semenjak sekarang berkembangnya zaman, apalagi sekarang sudah dunia digital ya, segala sesuatunya menggunakan jaringan digital,
maka komputer juga ikut andil dalam peran sarana komunikasi ya, terutama di sana hubungan secara online ya antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain ya. Kemudian yang kelima adalah penemuan mobil yang bermanfaat untuk mengangkut barang hasil produksi ya, misalkan ada truk ya. Ya, sekarang lebih misalkan truknya lebih diperbesar kapasitasnya juga, kemudian fitur di dalamnya juga mungkin lebih diperbarui. Nah, itu akan membantu ya dalam proses pengangkutan barang hasil produksi, terutama dari daerah yang satu ke daerah yang lainnya. Oke, selanjutnya Nak, kita lihat. Nah, lihat nih, ada gambar apa di sini? Nah, kita lihat ini gambar yang ada di rumah kalian sebenarnya, atau yang sering kalian pakai. Nah, pasti tahu dong ya benda-benda ini. Yang paling kanan adalah gambar, iya, gambar sisir ya. Kemudian yang kedua adalah gambar apa? Resleting. Bisa ditemukan di mana? Nih di pakaian yang kita pakai ya. Itu kita sering memakai resleting ini. Kemudian yang ketiga, ada gambar apa Nak? Gambar kertas lipat ya, yang sering digunakan saat SBDP ya, atau membuat kreasi. Nah, tahukah kalian asal usul benda ini? Kemudian apa ya manfaatnya bagi manusia? Oke, selanjutnya kita lihat nih. Nah, untuk yang pertama, sisir. Nah, asal mula penemuannya ini pertama kali adalah di Persia, yaitu tahun 5500 sebelum Masehi ya. Kalau sekarang sisir itu terbuat dari plastik dan logam. Nah, zaman dahulu kala sisir itu terbuatnya ada yang dari bebatuan, kayu, gading gajah ya itu. Bahkan lebih memanfaatkan dari alam ya saat dahulu. Kemudian manfaatnya untuk sisir sudah tentu. Yang pertama adalah menata rambut supaya lebih rapi ya. Kemudian supaya rambut yang kusut itu dapat terpisahkan ya. Itu fungsi dari sisir. Kelihatannya sepele ya Nak, tetapi sangat bermanfaat sampai bertahun-tahun ya, beratus-ratus tahun ya, beribu-ribu tahun ya. Hanya saja mungkin bentuknya atau variasinya berbeda-beda. Ada yang untuk rambut lurus ya, rambut keriting ya, atau rambut yang bergelombang ya. Terkadang ada bentuk sisir yang berbeda-beda. Oke, yang kedua, coba lihat ada apa? Ada resleting. Nah, resleting ini sering banyak ditemukan di pakaian kita ya. Nah, tahukah kalian asal-usulnya adalah pertama kali ditemukan oleh seorang insinyur ya, yang berkebangsaan Amerika Serikat. Bernama siapa? Whitcomb Johnson ya. Dipatenkannya yaitu pada tahun 1893 resleting ini ya. Nah, manfaatnya adalah yaitu sebagai pengancing atau penghubung ya bagian pinggang celana atau bagian di baju ya, itu supaya memudahkan kita ketika memakai baju ya. Kemudian supaya tidak tidak kebesaran ya, itu bisa menggunakan resleting juga ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kertas lipat. Nah, kalian tahu biasanya ini adalah kertas origami ya. Nah, kertas lipat ini pertama kali diperkenalkannya ya, kalau kalian tahu biasanya dari Jepang ya, origami. Nah, namun untuk kertasnya sendiri pertama kali diperkenalkan di Tiongkok ya pada abad pertama, yaitu tahun 105 oleh orang Tiongkok yang bernama Sai Sun tahun 741 Masehi, yang dikembangkan lagi di Jepang ya. Itu sampai sekarang ya, keterampilan itu origami berkembang di Jepang. Nah, kegunaannya untuk
kertas lipat ini selain menarik warnanya, ternyata dapat meningkatkan juga kemampuan berpikir ya, kemudian melatih kreativitas ya, kemudian berpikir secara tematis dan perbandingan secara proporsi. Wow ya, sederhana tapi banyak manfaatnya. Oke, selanjutnya ya, dari semuanya ini ya, kalian perlu tahu bahwa banyak sekali penemuan-penemuan yang ada sekitar kita. Nah, setelah ini kita mau berlatih memainkan alat musik ya. Alat musik kalian sudah siap di rumah? Alat musik ada yang punya recorder? Boleh digunakan. Ada yang punya pianika? Boleh digunakan. Begitupun yang memiliki piano bisa digunakan. Nah, alat musik ini saat memainkannya kita harus memperhatikan interval nada ya. Apa itu interval nada? Nah, interval nada adalah jarak nada satu dengan nada yang lainnya. Setiap interval memiliki jarak yang berbeda-beda dan nama yang berbeda pula. Oke, selanjutnya perhatikan di sini. Nah, Bu Lia punya di sini ada tangga nadanya ya. Ada yang bagian kanan ujung ya, itu namanya kunci G. Nah, ada juga not baloknya, ada juga garis para nada. Nah, di sana ada huruf C, D, E, F, G, A, B, C. Itu untuk melambangkan do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu adalah tingkatan dari nada yang ada pada tangga nada. Kalau untuk C itu adalah melambangkan nada do, sedangkan D untuk melambangkan nada re. E melambangkan nada mi, F melambangkan nada fa, G melambangkan nada sol, A melambangkan nada la, B melambangkan nada B, C, C yang ada tanda kutip di atasnya itu melambangkan nada do. Nah, dari masing-masing antara do ke re memiliki jarak berapa, Nak? Di sana ada jaraknya 1. Pinter. Dari re ke mi jaraknya adalah 1. Nah, bagaimana dengan E ke F? E ke F jaraknya adalah setengah nada ya. Kemudian dari F ke G jaraknya adalah 1 nada, G ke A jaraknya 1 nada, A ke B jaraknya 1 nada, dan B ke C adalah jaraknya setengah nada. Nah, interval nada ini sebenarnya dibagi menjadi 2, Nak. Ada berupa interval nada mayor, ada juga interval nada minor ya. Namun itu nanti dipelajarinya selanjutnya. Oke, untuk saat ini kita selanjutnya perhatikan. Nah, di sini ada teks dan partitur ya. Yamko, rambe, yam. Apakah semuanya sudah siap? Ya, kalau sudah siap kalian bisa menyanyikan bersama-sama ya. Boleh diiringi dengan tepuk tangan dulu ya. Oke, nanti nadanya kita tidak terlalu cepat, walaupun aslinya ini nadanya cepat ya. Namun kita pakai nadanya yang tidak terlalu cepat. Yuk, siap semuanya? Oke, siap. 1, 2, 3. Hey yamko rambe yamko aronawa kombe. Hey yamko rambe yamko aronawa kombe. Temi no kibe kuba no ko bombe ko yuma no kubo awe ade. Temi no kibe kuba no ko bombe ko yuma no bungo awe ade. Honke 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 riro honke jombe jombe riro. Honke 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 riro honke jombe
Jomberiro. Iya. Sudah semuanya bisa menyanyikan? Oke, kalau sudah bisa menyanyikan, perhatikan di sana partiturnya ya. Diawali dengan do-nya tinggi ya. Nanti kita bisa menyimak melalui video yang akan Ibu Lia hadirkan di layar ini. Oke, simak baik-baik ya. Lihat selanjutnya untuk penampilan video menyanyikan lagu daerah ya. Untuk awal ini kita menyanyikan lagu daerahnya adalah Yamko Rambe Yamko diiringi dengan alat musik pianika. Silakan. Ya, itu dia contoh ya nada interval nada dan lagu daerah yang diiringi oleh pianika ya. Nanti kalian boleh ya di sana ada channel YouTube-nya, linknya bisa kalian buka di sana bagaimana cara memainkan Yamko Rambe Yamko. Nah, tadi nadanya masih slow ya. Karena supaya mudah dimainkan oleh kalian. Oke, anak-anakku semuanya, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya ya, kita mau ice breaking dulu sebentar ya. Oke, kayaknya supaya kalian gak jenuh nih belajarnya ya. Oke, siap semuanya? Ya. Tepuk semangat. Dring 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 dring. Dang 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 dang. Drung 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 drung. Drang 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 drang. Dring 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 dring. Drung 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 drung. Semangat ya. Semangat pagi semuanya. Semangat. Semangat, semangat, semangat ya. Iya. Boleh ya kalian berkreasi di rumah ya. Namun kalian tetap ya harus menjaga protokol kesehatan ya. Nah, selanjutnya ya ngomong-ngomong tentang kreasi, kita akan mempelajari tentang poster. Nah, pernahkah kalian melihat poster di rumah ya ataupun bukan di rumah ya, maksudnya di masyarakat, di lingkungan ya atau di sekolah ya
atau di mall dan sebagainya. Nah, tentunya kalau kalian sudah tahu ya, apa sih arti dari poster ya? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, poster adalah plakat yang dipasang di tempat umum. Biasanya poster bisa berisi gambar, pesan atau informasi tentang suatu topik yang dikemas sebagai pengumuman atau iklan. Oke, selanjutnya selain itu poster juga punya ciri-ciri, nah ya. Jadi ada langkah-langkahnya membuat poster ya. Yang pertama adalah memuat komposisi gambar dan kalimat. Jadi antara gambar dan kalimat itu ya tidak terlalu banyak gambar, tidak terlalu banyak kalimat, namun seimbang ya itu. Kemudian yang kedua, dibuat dengan menggunakan kalimat yang singkat, padat, dan jelas. Jadi kata-katanya itu tidak panjang sekali. Singkat di sana maksudnya berupa kalimatnya kalimat efektif ya, bukan kalimat yang menggunakan kata yang boros di sana. Jelas penyampaiannya untuk siapa, kapan ya, dan di mana. Kemudian berikut yang ketiga yaitu berisi sesuatu yang menarik perhatian orang. Biasanya kata-katanya unik-unik biasanya ya. Kalau untuk poster, orang-orang yang melihat dan membacanya biasanya tertarik saat membaca poster. Yang keempat, ukurannya disesuaikan dengan tempat pemasangan. Nah, untuk poster ini kira-kira kita mau pasang di mana nih? Apakah pasang di bagian dinding ataukah di pamflet yang layar lebar ya itu, ataukah hanya poster sederhana yang ada di sekitar masyarakat. Oke, sekarang berikutnya yang kelima, menggunakan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Jadi warnanya itu dibuat semenarik mungkin ya, yang orang-orang apa ini ya, poster apa gitu ya. Itu akhirnya mereka juga membaca dan tertarik dengan kalimat yang ada di dalamnya. Oke, selanjutnya ini ada contoh ya dari poster, namun sebelumnya kita lihat dulu salah satu ciri dari poster adalah menggunakan kalimat efektif. Minggu lalu ya atau kemarin kalian ada pembelajaran di subtema 3 juga tentang kalimat efektif. Bulia mau mengulang kembali ya, bahwa kalimat efektif itu adalah kalimat yang sesuai kaidah bahasa dan tidak boros kata ya. Isinya singkat, padat, dan jelas. Jadi kalian kalau misalkan di kalimat tersebut diulang-ulang, misalkan para ibu-ibu, nah itu kalimatnya berarti bukan kalimat efektif ya. Itu karena udah ada para ditambah ibu-ibu, sama-sama merupakan kata majemuk. Nah, pilih salah satu. Kalau mau pakai para, berarti ibu-ibunya hanya ibu aja, berarti para ibu. Nah, tapi kalau misalkan mau ibu-ibunya saja, paranya, kata paranya dihilangkan ya. Ini boleh hanya mengingatkan kembali ya memori kalian sebelumnya. Oke, next. Kita lihat ya, selanjutnya adalah contoh kalimat efektif pada poster. Ada dua nih contohnya. Yang pertama ya, gunakan listrik dengan bijak, hidup hemat, kesejahteraan meningkat. Nah, ini baru kalimatnya saja. Untuk gambarnya boleh kalian dikreasikan dengan gambar apa itu? Lampu pijar ya di sebelahnya, atau ada gambar bagian rumah di bagian belakangnya dengan ada lampunya, itu boleh ditambahkan. Nah, ini yang keduanya adalah mari berperilaku hidup sehat. Dengan lingkungan yang sehat, siswa belajar semangat, prestasi meningkat. Nah, ini juga termasuk kalimat efektif karena tidak boros kata ya, tidak mengulang-ulang kata yang sebelumnya ya. Namun nanti kalian bisa ya mengaplikasikan dengan gambar-gambar yang lebih menarik. Oke, selanjutnya selain untuk kalimat efektif ya, pada pembelajaran sebelumnya kalian juga sudah mempelajari tentang ya ada hak dan kewajiban ya. Di poster juga sama ketika
kita membuat poster, alangkah baiknya kita harus memperhatikan ya, memperhatikan perizinannya ya, itu jangan sampai kita masang poster tapi tidak izin dulu. Nah, itu berarti tidak memperhatikan hak dan kewajiban ya. Masih ingat arti hak? Iya, di sana ada ya di layar ya. Hak adalah segala sesuatu yang harus diperoleh atau dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan atau dilaksanakan. Sudahkah kalian melaksanakan hak dan kewajiban? Nah, mulai sekarang belajar ya. Melaksanakan hak dan kewajiban itu harus secara seimbang ya. Tidak boleh minta haknya saja tapi tidak melaksanakan kewajiban. Harus dua-duanya ada. Kalian ketika meminta hak, kalian sudah melaksanakan kewajiban. Kemudian melaksanakan kewajibannya harus dengan rasa tanggung jawab. Jadi udahlah yang penting ngerjain gitu. Jadi asal-asalan. Nah, itu tidak boleh ya. Namun harus kalian semaksimal mungkin melaksanakan kewajiban tersebut. Contoh nih ya, pelaksanaannya misalkan ketika kalian di rumah ya, kalian sudah diberi kasih sayang oleh orang tua ya. Kemudian kalian juga mendapatkan hak kalian di rumah ya, masih boleh bermain oleh orang tua ya. Namun ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kalian. Adalah apa? Kewajibannya yaitu ikut membantu orang tua. Maksudnya di sini ketika orang tua kesulitan dalam mengerjakan tugas rumah ya, sekiranya apabila kamu bisa membantu, bantulah. Ya, seperti menyapu halaman ya, mengepel, mencuci piring yang paling ringan nih setelah makan, atau membereskan kasur di rumahmu ya setelah bangun tidur. Nah, dengan begitu ya kalian juga sudah mencoba untuk melaksanakan kewajibannya ya. Kalau sudah terbiasa, insya Allah kedepannya kalian akan terbiasa melaksanakan kewajiban itu tanpa berat hati atau secara ikhlas. Nah, selanjutnya nak, setelah kita mempelajari tadi ada tentang apa? Ya, perkembangan teknologi ya, dampaknya yang mempengaruhi ekonomi. Kemudian yang kedua tentang apa lagi tadi? Memainkan musik ya, tentang interval nada. Dan yang ketiga adalah tadi tentang poster, dan yang keempat adalah hak dan kewajiban. Nah, sekarang kalian mengerjakan ya tugas dari Bu Lia, yaitu berupa ayo mencari tahu ya. Di sini adalah mendiskusikan penemuan-penemuan yang ada di sini nih. Contohnya nih, yang pertama penemuan komputer. Nanti kalian cari tahu ya dampaknya pada kehidupan. Dampak itu ada secara positif dan ada juga secara negatif. Silakan nanti kalian tuliskan ya. Nanti disalin di buku tulis. Kemudian yang kedua, penemuan televisi. Ya, tuliskan dampaknya pada kehidupan secara positif dan negatifnya ya. Kemudian berikutnya, selanjutnya ada juga tentang kemarin ya di tema-tema sebelumnya ya, tentang penemuan roda. Nah, ternyata penemuan roda ini sangat bermanfaat ya bagi di masa-masa sekarang ini ya. Bahkan roda bentuknya masih lingkaran ya, lingkaran atau bulat itu. Namun manfaatnya sangat banyak ya. Kemudian nanti di sana tuliskan dampaknya ya pada kehidupan baik secara positif ataupun negatif ya. Kemudian penemuan lampu pijar ya, dampak pada kehidupannya. Kalau misalkan dampaknya lebih banyak positifnya ya, tuliskan saja secara positifnya ya dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Selanjutnya adalah, nah setelah tadi kita membahas tentang hak dan kewajiban, kalian ceritakan kembali nih ya tentang hak dan kewajiban yang sudah kalian laksanakan di rumah dengan penuh tanggung jawab. Nanti dituliskan ya di buku tulis, gunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Oke, cukup
untuk hari ini ya, evaluasi dan pembelajarannya silakan nanti kalian baca-baca lagi ya, kemudian kerjakan. Namun tetap ya, terapkan protokol kesehatan ya, terutama ingat yang 3M itu ya, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan ya. Sekian pembelajaran jarak jauh dari yang bekerja sama Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Bu Lia, mohon maaf apabila dalam pembelajaran jarak jauh ini ada kata-kata yang tidak sesuai atau kurang berkenan. Kalian tetap semangat, semangat, semangat. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.